Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada masa-masa yang sulit ini, masa-masa masih adanya kebingungan atas status COVID pandemi 19. Apakah sudah berakhir atau masih belum? Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com. Kita mengajar, kita mengabdi, dan kita meneliti. Pada kesempatan kali ini kita akan terus membahas soal-soal, karena kita yakini soal-soal ini adalah sebagai roh dari suksesnya untuk mempelajari teori-teori statistik. Tidak mungkin rasanya contoh soal yang sangat minim yang diperoleh dapat menunjang kemampuan mahasiswa Indonesia untuk dapat bermatematik dengan baik. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masih membahas dari buku yang sama, yaitu buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists untuk edisi ke-8. Kita masuk bab 6 nomor 6.12 yang mana bersamaan dengan seri yang ke-152. Oke, kita coba lihat soal yang diberikan. In the November 1990 issue of Chemical Engineering Progress, a study discussed the percent purity of oxygen from a certain supplier. Assume that the mean was 99.61 with a standard deviation of 0.0x. Assume that the distribution of the percent purity was approximately normal. The question is, what percentage of the purity values would you expect to between 99.5 and 99.7? And B, what's the purity value would you expect to exceed exactly 5% of the population? Jadi kalau kita lihat soal ini masih soal-soal seperti biasa saja. Sama dengan seperti sebelum-sebelumnya, yang A itu percentage artinya juga probability. Yang B, what's purity value? Yang B itu kita menentukan nilai X-nya yang mengakibatkan nilai peluangnya itu besar dari 5%. Tetapi dalam soal ini disebut dia adalah terdistribusi secara normal. Jadi kalau begitu seperti biasa dalam soal ini perlu kita transformasi dari variabel acak X ke variabel acak Z. Kita tahu dalam soal ini kalau kita jawab soal A, maka nilai mu-nya itu atau nilai min-nya dalam A itu adalah 99,61 dengan standar deviation. Oke, standar deviation-nya adalah 0,08. Jadi kalau begitu, yang kita perlukan sekarang adalah kita akan menjawab untuk mencari Z1 itu tentu kita akan mentransform X1 dikurang mu per theta. X1 itu adalah 99,5 dikurang dengan 99,61 dibagi dengan 0,08. Ini adalah nilai transformasi dari variabel acak X menuju variabel acak normal.
kita tahu perlu dilakukan suatu transformasi. Nah, ini tentu bernilai minus 1,375. Minus 1,375. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama. Kita dapatkan pula lah Z2. Z2 sama dengan X2 dikurang dengan nu per theta. Tentu sama dengan di sini 99,7 dikurang dengan 99,61 dibagi dengan keseluruhan ini kita bagi dengan 0,08. Sehingga kita mendapat hasil kalau kita cari dengan kalkulator sehingga mendapat hasil 1,125. Nah, dari transformasi ke dalam variabel acak Z ini, kita dapat menentukan suatu nilai persentase dengan cara min 1,125 kecil dari Z kecil dari 1,3 minus terbalik. Kita lakukan terbalik ya. Kita hapus ini. Minus 1,375 dan plus 1,125. Nah, ini kita lihat dalam tabel. Artinya kita melakukan pelacakan atau penentuan dalam tabel normal berdasarkan gambar grafik normal. Kita tahu grafik normal. Katakanlah ini nilai 0 dan ini nilai Z 1,125 dan ini nilai minus 1,375. Nah, seperti biasa kita cukup cari nilai dalam tabel 1,125 ke kanan, ke kiri maksudnya, dikurang dengan minus 1,375 ke kiri. Sehingga kita mendapatkanlah nilai yang kita inginkan itu adalah nilai untuk luas daerah seperti yang diarsir. Nah, ini dia. Ini daerahnya. Nah, oleh sebab itu di dalam tabel perlu kita cari 1,125 atau 1,125, 1,12. Nah, ini dia. Nah, sekarang permasalahannya yang kita perlukan itu 1,125. Kalau kita ambil 1,102 ini baru 1,12. Sedangkan yang kita perlukan 1,125. Lalu bagaimana untuk mencari nilai 1,125 sedangkan dalam tabel tidak ada? Nah, kita tahu nilai 1,125 itu adalah nilai yang di antara 1,12 dan 1,13. Jadi kalau begitu, untuk menentukan berapakah nilai tabel normal untuk peluang Z kecil dari 1,125, kita cukup menjumlahkan yang nilai dalam tabel 1,13 dikurang dengan tambah dengan 1,12 dibagi dengan 2. Jadi nilai 1,13 di tabel kita jumlahkan dengan 1,12 yang di tabel bagi 2 atau titik tengahnya. Oleh sebab itu untuk yang peluang Z kecil dari 1,125 ini adalah 0,8. Ini yang 1,3-nya ini dia. 0,8708 ditambah dengan yang 1,12 nih. Ini nilainya 1,12 ditambah dengan 0,8
8686 hasil penjumlahan ini keseluruhannya kita bagi dengan 2. Sehingga kalau kita dapatkan dengan menggunakan kalkulator, hasil pembagian ini adalah 0,8697. Jadi ini adalah 0,8697. Oke, berarti di sini 0,8697. Oke, dengan cara yang sama, kita hapus dulu yang ini. Kita menentukan nilai tabel normal untuk Z minus 1,375. Nah, di dalam tabel juga tidak kita ketemukan yang minus 1,375. Min 1,375. Yang ada itu min 1,37 dan min 1,38. Jadi untuk minus 1,375 kita perlukan, maka kita jumlahkan 0,0838 ditambah dengan 0, yang 1,7 0,0853. Kita jumlahkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita jumlahkan 0,0853, 0,0853 dibagi dengan 2. Karena ini upaya kita untuk mencari nilai Z dalam tabel itu yang minus 1,375. Karena kita tahu dalam tabel tidak ada min 1,375. Jadi ini hasilnya kalau kita jumlahkan dan kita bagi 2, lalu kita coba cari dengan kalkulator, hasilnya adalah 0,0455. Nah, nilai inilah yang sebagai nilai Z minus 1,375. Berarti ini dikurang dengan 0,08455. Oke, jadi hasil yang kita inginkan, nah ini hasil pengurangan dari 0,8697 dikurang 0,08455 adalah 0,7852. 0,7852. Oke guys. Jadi ada informasi baru yang kita peroleh pada pembahasan soal yang seri ke-152 ini. Kita mendapatkan ilmu baru bahwa jika dalam tabel normal itu tidak terdapat untuk angka yang kita inginkan seperti 1,125, tetapi kita mempunyai 1,12 dan 1,13, maka yang dimaksud dengan 1,125 adalah nilai tengahnya, yaitu 0,8708 dikurang ditambah dengan 0,8686 dibagi dengan 2. Jadi untuk soal yang A ini kita mendapatkan pengalaman baru guys. Jika dalam tabel itu tidak ada, kadang-kadang orang memakai prinsip cari angka yang mendekati. Tetapi kalau dia letaknya di tengah-tengah, seperti 1,125 tadi, letaknya itu di antara 1,12 dan 1,13, maka kita cari nilai tengahnya dengan cara jumlahkan bagi 2. Oke, itu merupakan suatu hal yang pengalaman baru yang dapat kita pahami untuk soal-soal berikutnya. Oke, we are talking about the question B. The question B is, the question B, what the purity value would you expect to exceed exactly 5% of the population?
Jadi kalau yang diminta itu value, nah, kalau yang A tadi probability atau percentage, tapi kalau yang B yang diminta itu dia purity value. Purity value yang diminta itu adalah nilai X-nya, ya, karena kita yang diminta value. Jadi kalau begitu, kita tahu bahwa untuk menjawab yang B berdasarkan dari transformasi distribusi normal tadi, Z itu X kurang mu per theta, maka dari sini kita peroleh bahwa value yang diinginkan atau X yang diinginkan itu adalah Z kali theta ditambah dengan mu. Permasalahannya nilai Z-nya mana? Nah, ini nilai Z-nya. Dalam soal diberikan informasi bahwa the purity value would you expect to exceed, ya, exceed exactly 5%. Maka yang diinginkan itu adalah untuk Z, untuk nilai Z yang peluang Z-nya besar dari 5%. 0.05. Nah, karena di sini ada tanda besar, sekali lagi saya ingatkan gunakanlah 1 kurang 5%. Karena dia menggunakan tanda besar. Kalau kecil langsung lihat tabel. Tapi kalau besar 1 kurang dulu yaitu 95% atau 0,95. Nah, kalau sudah kita peroleh 0,95, lihat dalam tabel. Sekali lagi dalam tabel itu yang ada itu di antara 0,9495 dan 0,9505. Lalu yang dikatakan 0,95-nya ini itu di tengah-tengahnya. Jadi kalau begitu Z yang kita inginkan 1,645. Berarti Z yang kita inginkan untuk Z besar dari 5% itu adalah yang bernilai 1,645. Ingat kenapa ada angka 5 terakhir? Dia terletak persis di tengah-tengahnya. Oleh sebab itu untuk menjawab soal yang ini Z-nya 1,645 dikali dengan theta tadi 0,08 ditambah lagi ke bawah kita larikan tambah mu-nya 99,61. Hasil inilah nilai X yang dimaksudkan. Nilai X yang dimaksudkan kalau kita cari dengan menggunakan kalkulator adalah Z yang dimaksud adalah Z6. Z yang dimaksud adalah 99,74. 99,74. Nah, inilah nilai Z yang dimaksud untuk soal nilai X yang dimaksud untuk soal yang B. Oke guys, jadi kita sudah coba pahami dua soal ini dengan baik sekali tadi. Bagaimana nilai normal itu jika dia tidak ada dalam tabel. Kita sudah pahami tadi bagaimana menjumlahkan bagi 2. Juga untuk soal yang menentukan nilai X. Itu juga kita berdasarkan dari transformasi distribusi Z. Oke guys, seri soal yang ke-152 ini cukup menarik sekali. Sehingga dapat menjadikan tambahan amunisi bagi mahasiswa Indonesia untuk fokus ke dalam mata kuliah teori peluang. Sekian Rado Rendra bersama Rado Institute undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.